Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah sebuah tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan real dan abadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman selama hidup di dunia. Keberadaan surga adalah sesuatu yang hakiki, sudah ada saat ini, dan bukan sekadar perlambang atau kiasan ketenangan jiwa semata. Keindahan dan segala fasilitas di dalamnya melampaui segala batas imajinasi manusia, di mana panca indera manusia tidak akan mampu menggambarkan kemegahannya secara utuh sebelum menyaksikannya sendiri di akhirat kelak. Berdasarkan petunjuk yang sahih, hakikat keindahan surga ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, "A'dadtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi basharin." Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia." Karakteristik fisik dan keindahan surga. Surga digambarkan memiliki tingkatan-tingkatan yang disesuaikan dengan derajat keimanan dan amal soleh para penghuninya. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya sangat luas, laksana jarak antara bumi dan langit. Di dalam surga terdapat bangunan-bangunan megah yang batu batanya terbuat dari emas dan perak, dengan perekat berupa minyak mis yang sangat wangi. Tanah di surga pun berupa za'faran, dan kerikilnya adalah mutiara serta permata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keindahan tempat tinggal di surga dalam Al-Quran. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anharu wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ada. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun secara bertingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sungai-sungai dan mata air surga. Salah satu pemandangan dan kenikmatan utama yang ada di dalam surga adalah keberadaan sungai-sungai yang mengalir dengan berbagai jenis cairan yang sangat lezat dan tidak pernah berubah rasanya. Di surga terdapat sungai air jernih, sungai susu yang tidak berubah rasanya, sungai khamr yang lezat dan tidak memabukkan, serta sungai madu yang murni. Rasulullah SAW menjelaskan mengenai sumber-sumber air di surga ini melalui sabda beliau. Fil jannati bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul labani wa bahrul khamri thumma tushaqqaqul anharu ba'du. Di dalam surga terdapat lautan air, lautan madu, lautan susu dan lautan khamr yang kemudian sungai-sungai dialirkan dari lautan-lautan tersebut. Makanan, minuman dan pelayanan di surga. Para penghuni surga akan menikmati hidangan makanan dan minuman apa saja yang mereka inginkan tanpa pernah merasa kenyang yang membawa penderitaan, dan tanpa menghasilkan kotoran atau buang air. Semua makanan yang dikonsumsi akan keluar dalam bentuk keringat yang berbau harum seperti minyak kasturi. Mereka dilayani oleh pelayan muda yang tetap muda dan tampak indah laksana mutiara yang bertaburan. Mengenai hidangan dan pelayanan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا أَسْتَرِسْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Keadaan fisik dan umur penghuni surga. Ketika memasuki surga, setiap manusia akan diubah keadaan fisiknya menjadi sosok yang ideal, sangat tampan atau cantik, serta dibersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit hati seperti rasa iri, dengki, dan benci. Mereka semua akan memiliki usia yang seragam, yaitu berkisar pada usia muda yang penuh dengan kekuatan dan keindahan, serta tidak akan pernah mengalami penuaan atau kematian. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kondisi fisik ini dalam sebuah hadis. يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة. Penghuni surga akan masuk surga dalam keadaan tidak berambut di tubuh yang mengganggu, amrat, tidak berjanggut halus pipinya, bercelak mata dan berusia 33 tahun. Kenikmatan tertinggi di dalam surga, meskipun semua fasilitas fisik, makanan, dan pasangan di surga sudah sangat luar biasa, terdapat satu kenikmatan yang disepakati sebagai puncak dari segala kenikmatan di surga. Kenikmatan tertinggi tersebut adalah kesempatan bagi para penghuni surga untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa ada penghalang. Ketika tirai penutup disingkap,
Segala kenikmatan surga lainnya seakan terlupakan karena keagungan melihat Zat yang Maha Pencipta. Nabi Muhammad SAW menjelaskan peristiwa agung ini dalam hadis beliau. "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata, qala, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum fayaquluna, alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata, wa tunajjina minan nari qala, fayakshifu al-hijaba, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla." Apabila penghuni surga telah masuk ke surga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Nabi bersabda, "Lalu Allah membuka hijab penutup, maka tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Tuhan mereka yang Maha Perkasa lagi Maha Agung." Pakaian, perhiasan, dan dipan penghuni surga. Para penghuni surga akan dikenakan pakaian yang sangat indah, terbuat dari sutra halus dan sutra tebal berwarna hijau, serta dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Pakaian mereka tidak akan pernah usang, robek, atau kotor, melainkan selalu memancarkan keindahan yang menakjubkan. Mereka duduk bersandar di atas dipan yang empuk dan megah yang dilapisi oleh kain sutra beludru, saling berhadapan dalam suasana penuh keakraban dan kedamaian tanpa rasa lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perhiasan dan tempat bersandar ini dalam Al-Quran. "Ulatsika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'iki na'mat thawabu wa hasunat murtafaqan." Mereka itulah yang memperoleh surga ADN yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi perhiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Pasar-pasar di dalam surga, meskipun segala keinginan penghuni surga langsung terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sebuah tempat berkumpul berupa pasar yang dikunjungi setiap hari Jumat. Pasar ini bukan tempat untuk bertransaksi jual-beli, melainkan tempat berkumpulnya para penghuni surga untuk saling bertemu, bertukar sapa, dan menambah keindahan fisik mereka. Setiap kali mereka pulang dari pasar tersebut, ketampanan dan kecantikan mereka akan bertambah berkali-kali lipat akibat embusan angin surga. Nabi Muhammad SAW menjelaskan fenomena pasar akhirat ini dalam sebuah hadis. "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin fatahubbu rihu syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan." Sesungguhnya di surga terdapat pasar yang didatangi oleh penghuni surga setiap hari Jumat. Lalu berembuslah angin utara yang menerpa wajah dan pakaian mereka, sehingga bertambahlah kebaikan dan ketampanan mereka. Mereka pun kembali kepada istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah elok dan tampan. Pohon-pohon dan naungan di surga. Surga dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang rimbun, yang memiliki batang dari emas, serta buah-buahan yang matang, dan sangat mudah dipetik dalam posisi bagaimanapun. Naungan dari pepohonan tersebut sangat luas dan teduh, mampu melindungi siapa saja yang berada di bawahnya dari segala bentuk rasa panas yang tidak nyaman. Salah satu pohon legendaris di dalam surga digambarkan memiliki ukuran yang luar biasa besar, hingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk melewati naungannya. Rasulullah SAW bersabda mengenai karakteristik pohon surga ini. "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon, yang apabila seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, dia belum bisa menempuhnya secara menyeluruh. Ucapan dan bunyi-bunyian di surga, suasana di dalam surga sangat tenang dan damai, jauh dari segala perkataan yang sia-sia, kotor, dusta, atau yang menimbulkan dosa dan sakit hati. Setiap ucapan yang keluar dari mulut para penghuninya, maupun yang mereka dengar dari para malaikat, adalah kalimat-kalimat keselamatan, pujian, serta tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa bertasbih secara alami seperti cara bernapas manusia di dunia, sebagai bentuk kebahagiaan tanpa beban taklif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kondisi komunikasi ini dalam Al-Quran. "La yasma'una fiha laghwan wala ta'thiman asteris illa qilan salaman salaman." Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jaminan keridhaan yang abadi, puncak ketenteraman jiwa bagi penghuni surga, adalah ketika mereka mendapatkan kepastian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada mereka sepenuhnya dan tidak akan pernah murka untuk selama-lamanya. Jaminan ini menghapuskan segala kekhawatiran terkecil sekalipun yang mungkin terdetik di dalam hati manusia mengenai masa depan mereka di akhirat. Kepastian tentang keridhaan yang mutlak ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Innallaha yaqulu li ahli al-jannati, ya ahli al-jannati, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika, fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda ya rabbi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا." Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga," mereka menjawab, "Kami penuhi panggilanmu, wahai Tuhan kami, dan kebahagiaan bagimu." Allah bertanya, "Apakah kalian telah puas?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak puas, wahai Tuhan kami, sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami karunia yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu?" Allah berfirman, "Aku akan memberikan kepada kalian yang lebih utama daripada itu." Mereka bertanya, "Wahai Tuhan kami, apakah yang lebih utama daripada itu?" Allah berfirman, "Aku halalkan keridhaanku bagi kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini untuk selama-lamanya." Kemah permata di surga. Selain bangunan berupa istana dan kamar-kamar bertingkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan tempat peristirahatan khusus berupa khemah raksasa yang sangat indah bagi para penghuni surga. Kemah ini unik karena tidak terbuat dari kain, melainkan terbentuk dari satu buah mutiara utuh yang berlubang di bagian tengahnya dengan ukuran yang sangat menjulang ke langit. Di dalam khemah permata yang sangat luas tersebut, terdapat ruangan terpisah untuk keluarga mereka yang satu sama lain tidak saling melihat karena luasnya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bentuk arsitektur ajaib ini dalam sebuah hadis. "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha fis sama'i 60 milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'minu fala yara ba'duhum ba'dan." Sesungguhnya orang mukmin di dalam surga memiliki sebuah khemah yang terbuat dari satu mutiara utuh yang berlubang, panjangnya menjulang ke langit sejauh 60 mil. Di dalamnya, orang mukmin tersebut memiliki keluarga yang dikunjunginya, dan sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain karena sangat luasnya. Perlengkapan rumah tangga dan tempat minum, semua perabotan rumah tangga dan wadah yang digunakan oleh para penghuni surga terbuat dari logam-logam mulia murni, yaitu emas dan perak. Gelas-gelas yang digunakan untuk minum memiliki kejernihan yang luar biasa laksana kaca kristal, namun bahan dasarnya tetap berupa perak murni yang memancarkan kilauan yang sangat indah. Ukuran dari wadah-wadah tersebut juga disesuaikan secara sempurna dengan kadar kehausan atau keinginan penghuninya saat itu, sehingga tidak ada yang berlebih maupun berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai wadah-wadah ini dalam Al-Quran. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ أَسْتَرِسْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah mereka ukur dengan sepadan. Hewan-hewan kendaraan di surga. Untuk sarana transportasi dan mobilitas di dalam wilayah surga yang sangat luas, para penghuni surga diberikan fasilitas kendaraan berupa hewan-hewan yang memiliki rupa sangat indah dan kemampuan luar biasa. Salah satu jenis kendaraan tersebut adalah kuda yang tercipta dari batu permata yakut merah, memiliki sayap, dan dapat terbang membawa penunggangnya kemana saja dengan kecepatan yang luar biasa sesuai kehendak hati. Kendaraan ini tidak mengeluarkan kotoran dan tidak memerlukan perawatan sebagaimana hewan di dunia. Rasulullah SAW bersabda mengenai keberadaan kendaraan ini ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat. "In adkhalakallahul jannata fala tashtahi an turkaba fiha ala farasin min yaqutatin hamra'a tatiru bika fil jannati haitsu syi'ta illa kana." Jika Allah memasukkanmu ke dalam surga, lalu kamu berkeinginan untuk menunggangi seekor kuda yang terbuat dari permata yakut merah yang dapat terbang membawamu di dalam surga, kemana saja kamu kehendaki, niscaya keinginanmu itu akan terwujud. Wangi aromatik surga. Dari jarak jauh, surga memiliki keistimewaan berupa aroma wangi yang sangat kuat, segar, dan menenangkan, yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, minyak misk, serta embusan anginnya. Keharuman surga ini sangat dahsyat, hingga dapat tercium oleh indera penciuman manusia dari jarak perjalanan yang sangat jauh,
Bahkan sebelum seseorang benar-benar sampai di gerbang pintu surga, jarak jangkauan aroma ini menjadi tanda pembawa kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang sedang menuju ke sana. Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang radius wangi surga ini dalam sebuah hadis. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman, dan sesungguhnya wangi surga itu benar-benar dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Tingkatan tertinggi dan pusat surga, surga Firdaus. Di antara sekian banyak tingkatan surga yang ada, terdapat satu tingkatan yang paling tinggi derajatnya, paling utama, dan paling indah fasilitasnya, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus ini terletak tepat di bagian tengah dan menempati posisi paling atas dari seluruh tingkatan surga, serta berada langsung di bawah arsy, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surga Firdaus inilah seluruh sumber mata air dan sungai-sungai utama surga lainnya memancar dan dialirkan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk untuk meminta tingkatan ini dalam sabda beliau, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Maka apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Di atasnya terdapat arsy, singgasana Allah yang Maha Pengasih, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Karpet, permadani, dan bantal-bantal di surga. Interior dan tempat bersantai di dalam surga dirancang dengan keindahan tingkat tinggi yang memberikan kenyamanan fisik sempurna bagi para penghuninya. Tempat-tempat berkumpul dilengkapi dengan bantal-bantal yang tersusun rapi untuk bersandar serta permadani tebal dan halus yang terhampar di setiap sudut ruangan. Kain-kain yang melapisi tempat tidur dan tempat duduk tersebut memiliki kelembutan yang tidak tertandingi oleh tekstil dunia, serta memancarkan kemilau yang indah saat dipandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kemewahan interior ini dalam Al-Quran. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ أَسْتِرِسْ وَزَرَبِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Dan bantal-bantal yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar, pohon tuba, dan bahan pakaian penghuni surga. Di dalam surga terdapat sebuah pohon khusus yang bernama pohon tuba, yang memiliki keunikan tersendiri selain ukuran naungannya yang sangat besar. Pohon tuba merupakan sumber bahan pakaian bagi para penghuni surga, di mana kelopak bunga atau selubung dari buah pohon ini akan merekah dan mengeluarkan pakaian-pakaian siap pakai yang sangat indah tanpa perlu ditenun oleh manusia. Mengenai asal-usul pakaian surga yang menakjubkan ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Tuba syajaratun fil jannati masiratu mi'ati amin, thiyabu ahli jannati takhruju min akmamiha. Tuba adalah sebuah pohon di surga yang luasnya sejauh perjalanan 100 tahun, dan pakaian penghuni surga keluar dari kelopak-kelopak bunganya. Tanah surga dari mispure dan tepung putih. Permukaan tanah dasar di dalam surga memiliki tekstur dan aroma yang sangat istimewa, berbeda total dengan struktur tanah bumi yang terdiri dari debu dan batu. Tanah asli di surga berupa gumpalan kasturi, misk murni yang sangat harum warnanya putih bersih, dengan kelembutan tekstur yang menyerupai tepung halus pilihan. Karakteristik fisik tanah surga ini disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan memasuki surga, sebagaimana beliau sabdakan dalam hadisnya, ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah-kubah dari mutiara, dan ternyata tanahnya adalah minyak misk. Pohon kurma surga yang berbatang emas murni. Setiap tanaman dan vegetasi yang tumbuh di dalam surga tidak memiliki unsur kayu biasa pada batangnya, melainkan terbentuk dari logam mulia. Seluruh pohon kurma, pohon tin, maupun pohon zaitun yang berbuah lebat di sana tegak berdiri di atas batang-batang yang terbuat dari emas murni yang berkilauan. Batang-batang emas ini menyangga dahan-dahan yang penuh dengan buah-buahan segar yang rasanya jauh lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada mentega. Nabi Muhammad SAW menegaskan keunikan botani surga ini dalam sabda beliau, Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin. Tidak ada satupun pohon di dalam surga melainkan batangnya terbuat dari emas. Ucapan selamat dari para malaikat di pintu-pintu surga. Ketika orang-orang beriman telah sampai di pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8, mereka tidak sekadar masuk begitu saja, melainkan disambut dengan upacara penghormatan yang sangat agung. Para malaikat penjaga surga berdiri di setiap pintu untuk menyambut kedatangan mereka dengan senyuman dan ucapan selamat atas kesucian jiwa serta keberhasilan mereka melewati ujian kehidupan dunia. Sambutan hangat para malaikat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah, kamu kekal di dalamnya. Piring emas. Piring emas dan segala keinginan jiwa. Setiap kali para penghuni surga berkeinginan untuk menyantap makanan, hidangan tersebut akan disajikan di atas piring-piring yang terbuat dari emas murni yang sangat berkilau. Di dalam surga, sistem penyajiannya tidak mengenal batas menu, karena apa saja yang terlintas dalam pikiran dan diinginkan oleh jiwa saat itu juga, serta apa saja yang sedap dipandang oleh mata, akan langsung tersaji di hadapan mereka tanpa perlu menunggu proses memasak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai pelayanan hidangan ini dalam Al-Quran. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yunu wa antum fiha khaliduna. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Burung-burung surga yang siap disantap. Di antara keunikan kuliner di dalam surga adalah keberadaan burung-burung yang memiliki bentuk fisik sangat bagus dan besar, dengan leher yang panjang laksana leher unta. Burung-burung ini terbang bebas di angkasa surga, namun ketika seorang penghuni surga melihatnya dan terdetik keinginan di dalam hatinya untuk memakan daging burung tersebut, maka burung itu akan langsung jatuh ke hadapannya dalam keadaan sudah matang menjadi daging panggang yang siap disantap tanpa perlu disembelih atau dibersihkan terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan fenomena kuliner ini dalam sebuah hadis. Innaka latanzuru ila at-tayri fil jannati fatashtahihi fayakhirru baina yadayka mashwiyan. Sesungguhnya, kamu benar-benar melihat seekor burung di surga, lalu kamu menginginkannya untuk dimakan, maka burung itu langsung jatuh di hadapanmu dalam keadaan sudah dipanggang. Ukuran luas pintu-pintu surga. Surga memiliki 8 buah pintu masuk yang masing-masing dikhususkan bagi golongan orang beriman berdasarkan amalan andalan mereka selama di dunia, seperti pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Setiap pintu tersebut memiliki struktur bangunan yang luar biasa megah dan ukuran lebar yang sangat luas. Jarak antara daun pintu yang satu dengan daun pintu yang lain di satu gerbang surga setara dengan jarak perjalanan puluhan tahun, namun kelak pada hari kiamat pintu tersebut akan dipenuhi sesak oleh rombongan orang-orang beriman. Rasulullah SAW bersabda mengenai dimensi pintu surga ini. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, innama bainal misra'aini min masari'il jannati laka ma baina Makkah wa Hajara, atau kama baina Makkah wa Busra. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga adalah benar-benar seperti jarak antara kota Mekah dan Hajar, atau seperti jarak antara kota Mekah dan Busra. Pohon yang mengeluarkan air dari akarnya. Keajaiban botani lain yang ada di dalam surga adalah keberadaan jenis pohon tertentu yang pada bagian bawah batangnya atau akarnya tidak menancap di dalam tanah biasa, melainkan menjadi hulu atau tempat memancarnya air bersih yang jernih. Akar pohon ini berfungsi seperti mata air alami, yang terus-menerus memancarkan air tawar yang sejuk, yang kemudian membentuk aliran sungai kecil di sekeliling taman-taman surga tempat para penghuninya beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai pohon dan aliran air ini dalam Al-Quran. Fihima ainani tajriyani. Di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang memancar mengalir. Tingkat terendah penghuni surga, keluasan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, ditunjukkan dengan gambaran mengenai fasilitas yang didapatkan oleh orang yang menempati tingkatan paling rendah di surga. Orang terakhir yang keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga akan diberikan tempat tinggal, istana, dan wilayah kekuasaan yang luasnya setara dengan 10 kali lipat luas seluruh dunia, beserta isinya yang pernah ada. Nabi Muhammad SAW mengabarkan dialog antara Allah dan hamba terakhir tersebut dalam sebuah hadis. Fayaqulullahu 'anil jannati أترضى أن يكون لك مثل الدنيا ومثلها 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 فيقول رضيت يا ربي فيقول فإن لك هذا وعشرة أمثاله. Maka Allah berfirman tentang surga kepada orang yang terakhir masuk surga. Apakah kamu ridho jika kamu mendapatkan bagian seperti dunia, dan seperti itu lagi, dan seperti itu lagi, dan seperti itu lagi, dan seperti itu lagi, sebanyak 5 kali?
Orang itu menjawab, "Aku ridho, wahai Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bagimu bagian ini, dan 10 kali lipat yang serupa dengannya." Pohon Sidratul Muntaha di batas tertinggi. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang sangat agung bernama Sidratul Muntaha, yang terletak di dekat surga Ma'wa pada batas tertinggi, yang dapat dicapai oleh makhluk. Pohon ini memiliki keindahan visual, yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata manusia, karena terus berubah, dan memancarkan cahaya warna-warni atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun-daun dari pohon Sidratul Muntaha ini berukuran sangat besar laksana telinga gajah dan buah-buahnya sebesar tempayan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keberadaan pohon ini dalam Al-Quran. "Anda Sidratil Muntaha asteris, andaha jannatul ma'wad." Di dekat Sidratul Muntaha. Di dekatnya terdapat surga tempat tinggal. Kenyamanan suhu udara di surga, kondisi atmosfer dan iklim di dalam surga dirancang secara sempurna untuk memberikan kenyamanan mutlak bagi fisik manusia. Di dalam surga tidak ada cuaca ekstrim yang membawa penderitaan, seperti panas matahari yang menyengat atau dinginnya malam yang menusuk tulang, zamharir. Udara di sana selalu berada dalam keadaan sejuk yang stabil, tenang, dan dipenuhi oleh cahaya yang terang benderang, tanpa adanya rasa silau yang mengganggu pandangan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perihal kondisi udara ini dalam Al-Quran. "Muttaki'ina fiha 'alal araiki, la yarawna fiha syamsan wala zamhariran." Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan, mereka tidak melihat di dalamnya panas matahari dan tidak pula dingin yang menusuk kalbu. Sungai Kautsar khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara aliran-aliran air yang ada di surga, terdapat satu sungai istimewa yang bernama Al-Kautsar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus sebagai hadiah kehormatan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungai ini memiliki tepian yang terbuat dari kubah-kubah mutiara yang berongga, dan aliran airnya mengalir di atas tanah yang berupa batu permata yakut dan mutiara murni. Air dari sungai Al-Kautsar ini mengalir menuju telaga Haudh milik beliau di padang mahsyar kelak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan karakteristik sungai ini dalam hadis beliau. "Baina ana asiru fil jannati, idza ana binaharin janibahu qibabul lu'lu'il mujawwafi, qultu, ma hadha ya Jibril? Qala, hadha al-Kautsar alladhi a'taka rabbuka." Ketika aku sedang berjalan-jalan di dalam surga, tiba aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kubah mutiara yang berongga. Aku bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang telah diberikan oleh Tuhanmu kepadamu, pintu khusus Babur Rayyan bagi orang yang berpuasa." Secara spesifik, dari 8 pintu surga yang ada, terdapat satu pintu yang memiliki nama khusus, yaitu Al-Rayyan, Babur Rayyan. Pintu ini merupakan jalur masuk eksklusif yang dirancang dan disediakan hanya untuk dilewati oleh orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas selama hidup di dunia. Ketika seluruh rombongan orang yang berpuasa telah selesai memasuki pintu tersebut menuju ke dalam surga, maka pintu Al-Rayyan akan langsung ditutup rapat, sehingga tidak ada lagi orang lain yang dapat melaluinya. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai hak istimewa ini dalam hadisnya, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyanu, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang disebut Al-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melaluinya. Nyanyian penghibur dari pasangan di surga. Suasana kehidupan di dalam surga juga dimeriahkan dengan hiburan, berupa suara-suara yang sangat merdu dan indah, yang didengarkan oleh para penghuninya. Pasangan-pasangan di dalam surga akan melantunkan syair-syair pujian dan nyanyian yang sangat menyentuh hati sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan atas keselamatan yang telah mereka raih bersama. Suara nyanyian ini memiliki kualitas keindahan yang luar biasa yang belum pernah didengar oleh telinga manusia manapun selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan perihal hiburan ini dalam sebuah hadis. "Inna azwaja ahli jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qattu." Sesungguhnya istri-istri penghuni surga benar-benar akan menyanyikan lagu untuk suami-suami mereka dengan suara-suara yang paling merdu yang tidak pernah didengar oleh seorang pun sebelumnya. Mahkota kehormatan penghuni surga. Setiap penghuni surga tidak hanya diberikan pakaian dan gelang yang indah, melainkan juga dipasangkan sebuah mahkota keagungan di atas kepala mereka sebagai simbol kemuliaan dan kemenangan yang hakiki. Mahkota tersebut terbuat dari emas murni,
yang bertahtakan batu-batu permata yang memancarkan cahaya sangat terang. Salah satu batu permata yakut yang terpasang pada mahkota tersebut memiliki kualitas kilauan cahaya yang sangat dahsyat hingga mampu menerangi wilayah yang sangat luas. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemegahan mahkota ini dalam sebuah hadis. Wa 'ala ra'sihi tajul waqari yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan di atas kepalanya dipasangkan mahkota kewibawaan, kehormatan, yang mana satu batu permata yakut dari mahkota tersebut nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Buah-buahan surga yang memiliki banyak rasa. Buah-buahan yang tumbuh di taman-taman surga memiliki karakteristik rasa yang sangat unik dan dinamis, berbeda dengan buah di dunia yang rasanya cenderung menetap. Setiap kali seorang penghuni surga memetik dan memakan sebongkah buah, misalnya buah kurma atau delima, maka setiap gigitannya akan menghadirkan puluhan sensasi rasa lezat yang berbeda-beda dan terus berganti tanpa saling bercampur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keragaman buah-buahan ini dalam Al-Quran. Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rummanun. Di dalam kedua surga itu ada macam-macam buah-buahan, pohon kurma dan pohon delima. Ukuran tubuh penghuni surga yang sangat besar. Ketika manusia dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga, postur fisik mereka akan diubah secara drastis menjadi sangat tinggi dan besar, mengikuti ukuran fisik kakek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan. Perubahan ukuran tubuh ini dimaksudkan agar kapasitas panca indera mereka meningkat secara maksimal, sehingga mampu menampung dan merasakan kenikmatan surga yang serba megah secara utuh tanpa mengalami kelelahan. Rasulullah SAW mengabarkan dimensi ukuran tubuh ini dalam hadis beliau, Khalaqallahu Adama ala suratihi, tuluhu sittuna dhira'an, fakullu man yadkhulul jannata ala suratihi. Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupanya, yang tingginya 60 hasta, maka setiap orang yang masuk ke dalam surga akan berada dalam bentuk rupa tinggi seperti Nabi Adam tersebut. Hilangnya rasa kantuk dan tidur di surga. Aktivitas tidur dan rasa kantuk sama sekali tidak akan dialami oleh para penghuni surga selama-lamanya. Di dalam surga, waktu berjalan dalam kebahagiaan yang terus-menerus tanpa jeda, karena tidur dipandang sebagai saudara kandung dari kematian, dan menunjukkan adanya unsur kelemahan fisik pada makhluk. Tubuh penghuni surga selalu berada dalam kondisi bugar, segar, dan penuh energi, sehingga mereka tidak membutuhkan istirahat berupa tidur untuk memulihkan tenaga. Nabi Muhammad SAW menegaskan hal ini dalam sebuah hadis ketika ditanya oleh sahabat, An-naumu akhul mauti, wa la yamutu ahlul jannati. Tidur itu adalah saudara kematian, dan penduduk surga itu tidak tidur, serta tidak mati. Saling mengunjungi antar penghuni surga. Kehidupan sosial di dalam surga dipenuhi dengan keharmonisan, di mana para penghuninya diberikan kebebasan untuk saling mengunjungi satu sama lain, meskipun mereka tinggal di tingkatan surga yang berbeda-beda. Penghuni surga yang berada di tingkatan bawah dapat naik berkunjung ke tingkatan yang lebih tinggi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka berkumpul di tempat-tempat pertemuan umum untuk saling mengenang kembali kisah-kisah perjuangan dan ibadah yang pernah mereka lakukan bersama saat masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suasana keakraban ini dalam Al-Quran. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil saling bercakap-cakap. Penutup, keabadian yang hakiki, segala bentuk keindahan, kemewahan, dan kebahagiaan yang ada di dalam surga bersifat mutlak dan tidak akan pernah mengalami titik akhir atau kepunahan. Di sana tidak ada lagi hukum waktu yang membawa penuaan, tidak ada lagi rasa sedih, dan yang paling utama adalah tidak ada lagi kematian setelah seluruh proses hisab selesai dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan posisi para penghuni surga dalam keabadian yang penuh kedamaian sebagai bentuk balasan tertinggi atas keimanan dan ketakwaan mereka. Janji agung mengenai keabadian tempat tinggal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Khalidina fiha, la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah darinya. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai keindahan dan hakikat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua di atas jalan keimanan, menerima seluruh amal soleh kita, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa di dalam surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan abadi kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.